YouTuber sekaligus tersangka kasus penistaan agama Muhammad Kece diketahui melaporkan soal tindak penganiayaan terhadapnya oleh tahanan lain ke polisi. Berdasarkan penyelidikan, ternyata Muhammad Kece dianiaya oleh terpidana kasus suap Joko Chandra, yakni Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Terkait kasus ini, Barreskrim Polri berencana untuk memeriksa perwira Polri tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, Sabtu 18 September, Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Andi Rian Jayadi saat dikonfirmasi mengatakan bahwa pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kronologi peristiwa. Sejauh ini, belum diketahui pemicu Napoleon menganiaya Kece dalam rumah tahanan. Sementara itu, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono mengungkapkan, saat ini pihaknya masih mendalami persoalan tersebut, sehingga belum ada tersangka yang ditetapkan dalam kasus ini. Untuk diketahui, Napoleon Bonaparte menjadi terdakwa kasus suap oleh Joko Chandra. Ia berada satu lokasi penahanan bersama Muhammad Kece di rutan Barreskrim Polri Jakarta Selatan. Muhammad Kece atau Muhammad Kosman menjadi tersangka dalam kasus penistaan agama melalui sejumlah konten yang ia buat. Ia kemudian diberitakan telah membuat laporan pada 26 Agustus lalu terkait penganiayaan yang ia alami di tahanan. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono mengungkapkan pihaknya memeriksa 3 orang saksi dalam kasus ini. Tidak hanya itu, polisi juga mengumpulkan bukti-bukti yang relevan. Barreskrim Polri telah menerima satu laporan polisi, yaitu LP nomor 0510-8 Romawi /2021 Barreskrim atas nama pelapor Muhammad Kosman. Kasusnya adalah pelapor melaporkan bahwa dirinya telah mendapat penganiayaan dari orang yang saat ini menjadi tahanan di Barreskrim Polri. Sudah ditindaklanjuti laporan polisi ini, telah memeriksa 3 saksi, kemudian juga mengumpulkan alat-alat bukti yang relevan. Dan pada saat ini kasusnya sudah pada tahap penyidikan. Dan tentunya penyidik sedang mengumpulkan alat-alat bukti lainnya yang relevan tentunya untuk menuntaskan kasus ini. Nanti dari alat bukti itu akan dilakukan gelar perkara dan akan menentukan tersangka dalam kasus ini. Yang pasti adalah kasus ini telah ditangani oleh kepolisian dan tentunya akan dituntaskan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi itu saja dapat disampaikan. Pastikan bahwa kasus tersebut telah ditangani dan akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian, terima kasih dengan kalian. Ya. Terkait kasus yang Subang, Pak, kan sudah 1 bulan, sejauh ini sudah ada perkembangan apa? Sudah ada penambahan juga kan dari Barreskrim? Iya, memang sudah mendapat backup penuh dari Barreskrim. Tim pun masih bekerja dan mudah-mudahan akan ada perkembangan positif ke depan. Ya. Tapi sekarang masih berjalan semuanya. Dan memang sudah mendapat backup penuh dari Barreskrim untuk penuntasan kasus di Subang tersebut. Nanti kita tunggu saja perkembangannya. Sudah semakin mengerucut, Pak, dari barang bukti yang dari keterangan saksi sudah mengerucut ke tersangka. Ya mudah-mudahan saja kita lihat perkembangan ke depan. Ketika nanti sudah ada tersangkanya pasti publik akan tahu. Tentu saja. Ya. Yang pasti Barreskrim telah membackup penuh untuk penuntasan pengungkapan kasus di Subang tersebut. Sudah 1 bulan lebih, Pak. Tapi belum terungkap juga. Kemudian apa sih, Pak, yang jadi kesulitan dari pihak kepolisian, Pak, sampai dari saat ini? Ya tentunya ini kan masalah yang kompleks ya. Penyidik harus betul-betul meyakinkan ketika mengungkap satu kasus, apalagi sampai memunculkan tersangkanya, ini melalui proses yang panjang. Harus ada bukti-bukti yang kuat sehingga bisa kita menunjuk salah seorang bisa menjadi tersangka. Bukti-bukti inilah yang sekarang dikumpulkan oleh penyidik, ya, tentunya dengan cara-cara yang ilmiah untuk pembuktian ini, ya. Karena memang tidak mudah untuk mengungkap itu, perlu ketelitian
perlu keyakinan. Pelapornya itu Muhammad Osman yang tadi Pak. Iya. Itu tuh dia siapa dan tujuannya itu maksudnya terjadi penganiayaan di dalam hutan atau tujuannya Pak? Ya betul. Dia salah satu tahanan di Barreskrim Polri, ya. Dan yang melakukan penganiayaan diduga adalah sesama penghuni atau tahanan dari Barreskrim Polri juga. Satu sel gitu Pak maksudnya? Iya, di sel kan ada perkamar seperti itu. Mungkin pengawasan dari tahtinya itu gimana Pak? Ya nanti kita teliti lagi sampai terjadi seperti yang jelas memang terjadi penganiayaan, sudah proses penyidikan dan kita tunggu saja untuk menentukan tersangkanya. Ya, Itu di ya, oke, rekan-rekan sekalian, yang penting ini Pak. Terkait ini Pak, ini yang minta nakes untuk dijaga lebih di sana Pak, di Papua. Itu bagaimana Pak tanggapan Barreskrim sendiri Pak? ya tentunya kan itu sudah menjadi hal yang diperhatikan oleh Mabes Polri. Bagaimana peningkatan daripada eskalasi aktivitas dari KKB ini sendiri. Itu menjadi perhatian Mabes Polri dan juga TNI. Sekarang sedang diupayakan mengembalikan lagi kondisi daripada Papua untuk kondusif. Itu sedang dikerjakan dan tentunya ketika ada dorongan untuk bagaimana bisa mengamankan nakes, yaitu menjadi perhatian daripada TNI Polri untuk bisa mengamankan itu, sehingga pelayanan kesehatan di Papua bisa berjalan dengan baik. Kalau nakes-nakesnya sendiri Pak, sekarang yang kemarin seperti serang itu sudah ada update terbaru nggak Pak? Kondisinya bagaimana? Apakah mereka dipulangkan ke tempat mereka masing-masing atau bagaimana? Nanti kita update lagi masalah itu, ya, untuk masalah nakes di Papua. Pak, tapi sudah bisa dipastikan muncul, maksudnya kan ada salah satu tersangka juga yang tersangka Barreskrim yang membuat video itu Pak. Joseph Auza, ya. Nah, dia membuat video itu katanya yang melakukan pemukulan itu adalah polisi. Nah, itu bisa dibantah atau gimana Pak? Yang melakukan nanti akan menjadi tersangka. Beberapa hari ke depan, ya, penyidik akan melakukan gelar perkara dan menentukan tersangkanya. Kalau sampai sekarang penyidik belum bisa menentukan siapa tersangkanya, seperti itu. Nanti beberapa hari ke depan ketika ada penentuan tersangka, kita akan tahu siapa tersangkanya dan latar belakang dari tersangka itu sendiri. Kita tunggu saja. Antar tahanan terjadi perkelahian atau gimana Pak? Konteksnya? Ya karena penganiayaan saja. Ya, penganiayaan yang dilakukan oleh sesama penghuni dari tahanan Barreskrim Polri. Oke, berarti menepis pernyataan Joseph Auza yang mengatakan bahwa jenderal polisi yang mukulin PC Pak ya? Kita belum menentukan tersangkanya. Sekali lagi, penyidik akan menggelar perkara, ini sudah dalam penyidikan, penyidik akan menggelar perkara dan menentukan tersangkanya. Sekarang tersangkanya belum ditentukan, ya. Kalau untuk kondisinya sekarang gimana Pak? Habis dianiaya gitu? Apakah dia dirawat di klinik atau gimana Pak? Enggak, yang bersangkutan masih di tahanan, semua dilayani kesehatannya, ya. Tetap ada di rumah tahanan negara Barreskrim Polri. Oke, rekan-rekan kalian, terima kasih. Selamat sore. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Ya, nanti kita update lagi ya. Demikian informasi dalam Tribun News Update kali ini. Nantikan terus informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.